Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Dewi Huzaimah dengan NPM akhir 121 dari kelas Perikanan B Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai daya predasi ikan lele Eropa, yaitu Silurus granis yang berada di wilayah perairan Danau Moss dan Danau Mileda, Republik Ceko. Baik, berikut ini ada ikan lele Eropa. Ikan ini merupakan whale catfish dengan nama latin Silurus granus yang berasal dari benua Eropa. Habitatnya di sungai dan danau yang berarus. Ikan lele Eropa memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan lele lokal Indonesia. Ikan lele memiliki spesialisasi makanan individu yang berbeda yang menghasilkan peran fungsional yang berbeda juga dalam menggandeng atau mengkotak jaring. Peran spesies ini dalam ekosistem tidak tergantikan karena adanya beberapa efek predator. Dampak ikan lele terlihat jelas di seluruh ekosistem akuatik. Herbivora adalah kelompok ekologi yang paling terpengaruh. Ikan ini merupakan ikan air tawar terbesar di Eropa dan ketiga terbesar di dunia, mencapai ukuran panjang 2,7 meter dan berat 130 kilo. Baik, selanjutnya ada wilayah kajian studi yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Yang pertama ada di wilayah Muslake dan yang kedua ada di wilayah Miladalake. Untuk kedua danau tersebut merupakan danau yang terletak di Republik Ceko. Yang pertama Danau Moss yang bersifat oligotropik, memiliki kedalaman sekitar 75 meter, sedangkan untuk Danau Milada yang bersifat oligo hingga mesotropik memiliki kedalaman maksimum 25 meter. Restorasi akuatik di Moss berlangsung selama 6 tahun, mulai dari 2008 sampai dengan 2014, sedangkan di Danau Milada selama 10 tahun, mulai dari 2001 sampai dengan 2011. Komunitas ikan serupa di kedua danau tersebut, ada ikan herbivora, omnivora, dan ikan lainnya. Berikut ini merupakan video dari ikan lele Eropa. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai predator puncak di air tawar yang masih sedikit dibanding dengan penelitian di ekosistem darat dan laut. Penelitian ini menggabungkan analisis isi perut dan isotop stabil dengan preferensi makanan ikan lele untuk mengungkapkan dampaknya terhadap ekosistem sejak penebaran. Lebar ceruk ikan lele sangat luas dibanding dengan model predator yang umum. Perbedaan dari dua tempat penelitian tersebut yaitu di Muslake, 72% ikan lele memiliki perut kosong, 10% makan umpan, dan 8% laginya makan makanan mereka yang sebenarnya. Secara keseluruhan, 65 jenis makanan ditemukan dalam makanan ikan lele dari Muslake. Makanan tersebut terdiri dari 7 spesies ikan, 5 spesies unggas air, 1 spesies mamalia air, 2 spesies amfibi, dan untayan telur betranger. Dan selanjutnya ada Danau Milada. Sekitar 40% ikan memiliki perut kosong, 6% memakan umpan, dan 54% memakan makanan yang sebenarnya. Secara keseluruhan, 117 jenis makanan ditemukan dalam makanan ikan lele dari Danau Milada. Makanan tersebut terdiri dari 8 spesies ikan, 2 spesies unggas air, 1 spesies mamalia air, 2 spesies invertebrata, untayan telur yang bertengger, dan makropita yang tidak teridentifikasi. Rasio massa dan persentase rasio setiap item makanan dalam makanan ikan lele. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pembahasan mengenai daya predasi ikan lele di kedua perairan yang berbeda yaitu Danau Moss dan Danau Mileda yang berada di Republik Ceko. Ikan lele terangkat ke posisi predator puncak yang sukses berkat fitur-fitur seperti valisitas makanan yang luas dan kemampuan beradaptasi yang baik terhadap sumber makanan baru terkait dengan distribusi berbagai sumber makanan di antara individu. Fitur-fitur ini bersama dengan tingkat kanibalisme yang rendah memungkinkan ikan lele membangun populasi yang sangat melimpah. Inilah alasan mengapa ikan lele Eropa merupakan spesies yang ideal untuk mempelajari
dampak predator puncak dalam suatu ekosistem secara real-time. Kemampuan beradaptasi yang luas dan kemampuan belajar untuk memanfaatkan berbagai sumber makanan mungkin merupakan fitur penting dari dinamika tropik predator puncak. Hal ini harus dipertimbangkan dalam penelitian yang berfokus pada jaring-jaring makanan air tawar dan peran ekologis predator puncak. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.